Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan musibah apapun yang menimpa dirimu itu adalah sebagai balasan atas apa yang telah kamu lakukan. Setiap hukuman yang Allah berikan adalah atas apa yang kalian lakukan. Wa ya'fu an katsir. Dan Allah memaklumi dari banyak dosa yang lain. Memaklumi. Artinya kalau seandainya semua dosa itu dikasih musibah, dikasih balasannya, maka kita sudah tidak mungkin hidup. Karena balasannya pasti kematian. Karena hukuman yang paling kecil 1 menit saja di neraka, itu sudah membuat kita mati. Jangankan sudah masuk neraka, baru 10 meter dari neraka saja sudah mati. Kenapa kita nggak mati di akhirat nanti? Karena kematian telah disembelih. Pernah nggak dengar hadis itu? Yu'ta bil mauti bainal jannati wan nar. Kematian didatangkan oleh Allah di antara surga dan neraka. Ala surati kabshin amlah. Dalam bentuk domba berwarna putih, tapi ada hitam-hitamnya dikit. Lalu kemudian domba sebagai perlambang kematian itu lalu disembelih. Lalu keluarlah maklumat. Wahai penduduk surga, wahai penduduk neraka, kematian telah mati. Maka tidak akan ada lagi kematian. Mau dibakar berapa kali pun sudah tidak ada kematian. Kenapa nggak ada lagi kematian? Karena kematiannya sudah mati. Baik. Sekarang mari kita mencoba melihat apa tujuannya Allah tidak menghukum langsung di dunia. Pasti kita tahu hikmahnya. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah memberi kesempatan manusia agar mengakui kesalahan. Lalu kemudian minta maaf atau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang terbaik adalah setelah dia melakukan dosa, dia kemudian segera sadar. Lalu kemudian mengaku salah di hadapan Allah dan minta ampun kepada Allah. Tapi kadang-kadang orang itu tidak sadar-sadar. Maka Allah perlu menurunkan kesulitan. Apakah penyakit, apakah apapun yang membuat dia ingat. Oleh karena itu, falsafah seorang mukmin, kalau orang beriman itu mendapatkan sakit, maka orang beriman justru akan bersyukur. Kenapa begitu? Karena itu adalah momen Allah Subhanahu wa taala mengingatkan. Dengan itu kita kemudian kembali kepada Allah. Apa bentuknya? Bentuknya biasanya adalah kalau orang merasakan sakit, selalu yang disebut siapa? Disebut adalah Allah. Dan ketika dia menyebut nama Allah, itu adalah menyebutnya dengan sepenuh hati. Ketika dia menyebut nama Allah dengan sepenuh hati, disitulah Allah suka. Mungkin kita bertanya, apa sih gunanya menyebut nama Allah? Gunanya adalah untuk mengisi atmosfer ini dengan nama Allah, agar atmosfer tidak kalah dengan nama yang lain. Maka orang beriman diperintahkan zikrullah, menyebut nama Allah. Supaya apa? Nama Allah itu memenuhi atmosfer, memenuhi alam semesta. Artinya apa? Coba imajinasikan Allah yang maha mendengar, Allah yang menciptakan atmosfer. Lalu di atmosfer ini disebut-sebut Yesus, kemudian berhala A, berhala B, Fir'aun dan segala macam disebut, dipuja-puji dan seterusnya. Allah pasti tidak suka. Seperti seorang istri tidak suka ada nama lain disebut di rumahnya. Nah, itu salah satu apa? Salah satu yang harus kita pahami kenapa Allah pengen namanya selalu disebut. Demikian pula dengan balasan kebaikan. Dalam balasan kebaikan itu diterangkan dalam surat Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut.
Setiap nyawa pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kalian hanya akan disempurnakan balasan kalian, balasan kebaikan karya kalian nanti setelah kiamat. Berarti kalau di dunia berarti apa? Itu bisa iya, bisa tidak. Berdasarkan ayat ini, maka orang yang mempromosikan sedekah tapi dengan iming-iming imbalan dunia dan menggambarkan itu bersifat pasti, itu adalah penyesatan dan pembodohan umat. Seperti yang dilakukan ustadz yang sekarang sudah tidak lagi kondang. Sedekah, nanti kamu, kalau kamu sedekah motor, nanti kamu akan dikasih mobil. Balasan dunia itu tidak ada yang sempurna. Bisa iya, bisa tidak. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kalian itu akan diberikan imbalan kebaikan, sempurnanya nanti di akhirat. Di dunia bisa iya, bisa tidak, tergantung Allah. Jangan menyudutkan Allah, memaksa Allah memberi sesuatu padahal itu belum bersifat pasti. Sama dengan orang usaha yang dikalkulasi langsung untungnya saja, itu kesalahan. Itu sama dengan ingin mengatakan, ya Allah, saya minta kepastian jaminan bahwa ini untung. Loh, untung atau rugi itu Allah yang menentukan. Lalu dibalik itu dibuat kebijakan yang bersifat pasti. Jamaah sekalian, ketika Allah memberikan musibah, apa respon yang seharusnya kita keluarkan? Para ustadz dan ustadzah yang dirahmati Allah, musibah apa atau hukuman apa yang Allah berikan pada Dhunnun? Kita semua tahu, yaitu apa? Ditelan oleh ikan yang sangat besar di laut. Apa respon hatinya yang kemudian terucap oleh lisannya? Menarik sekali. Artinya apa? Kita bisa bercermin dari responnya beliau ketika mendapatkan musibah. Yaitu beliau mengatakan ini, doanya. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Artinya itu sangat standar, nggak ada yang menarik artinya. Hanya akan menarik kalau kita renungkan dengan dalam. Lalu disambung dengan ayat berikutnya. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi. Maka kami kabulkan harapannya. Lalu kami selamatkan dia dari kegelapan di perut ikan itu. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikianlah kami menyelamatkan orang-orang beriman. Jamaah sekalian, ini bahkan tidak mengandung permintaan. Coba cermati kalimatnya. Kalimatnya tidak mengandung permintaan. La ilaha illa anta. Memang ada permintaan di situ? Enggak ada. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Apakah itu permintaan? Bukan. Inni kuntu minadh dhalimin. Aku ngaku salah ya Allah. Titik di situ. Di mana bahasa permintaannya? Enggak ada. Tapi disambung dengan kalimat, maka kami kabulkan. Orang nggak minta kok dikabulkan. Benar nggak? Kita memahaminya adalah bahwa doa itu ada dua macam. Doa pertama disebut dengan doaul ibadah. Doa tetapi bentuknya ibadah. Yang kedua disebut doaul mas'alah. Doa tetapi bentuknya minta. Apakah kita meminta dengan cara memberi ubudiyah ataukah dengan cara mengucapkan kata permintaan? Itu dua-duanya bernilai permintaan. Itulah makanya meskipun di sini tidak ada kata-kata permintaannya, Allah kabulkan. Karena pada dasarnya memuji Allah dengan ucapan la ilaha illallah, subhanallah, inni kuntu minadh dhalimin, itu sudah merupakan ubudiyah, doa, tetapi doa dengan tipe apa? Doaul ibadah. Karena menyebut nama Allah, zikrullah. Yang perlu menjadi pelajaran buat kita, jamaah sekalian, rasionalkan antara ubudiyah kita dengan permintaan kita. Orang ada yang tipenya rajin sekali meminta kepada Allah. Ucapannya itu isinya permintaan terus kepada Allah. Tetapi ubudiyahnya lemah. Ini tidak benar.
Ada juga ubudiyahnya kuat, tetapi tidak mengucapkan permintaan. Ini juga keliru. Maka yang baik adalah imbang. Kita punya permintaan dan kita memberikan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi ini reaksi dari Dhunnun Nabi Yunus alaihissalam, yaitu beliau merespon dengan la ilaha illa anta. Kalau kita mendapatkan musibah, pertama-tama tauhidkan Allah. Karena tidak ada yang paling disukai Allah kecuali ditauhidkan, menjadikan Allah satu-satunya. Coba tanya sama ibu-ibu, kalimat yang paling disukai yang tidak ada tandingannya dari suaminya itu kalimat apa? Kalimat tauhid. Kamu adalah satu-satunya wanita di hatiku. Coba gunakan kalimat syirik. Kamu adalah salah satu wanita di hatiku. Pasti ada piring itu dilempar itu. Kenapa? Karena tidak ditauhidkan oleh suaminya. Yang kedua, responnya apa? Subhanaka. Menghilangkan tuduhan-tuduhan negatif terhadap Allah. Baik dari pikiran kita, dari hati kita, maupun dari pikiran orang. Orang mengatakan, orang menyembah apa saja kan terserah dia. Maka kita meresponnya dengan kalimat Subhanallah. Maha suci Allah dari tuduhan seperti itu. Tapi seringkali kita di hati kita itu punya tuduhan-tuduhan negatif thinking kepada Allah. Misalnya apa? Allah enak banget ya teman saya. Padahal dia yang banyak dosa, malah saya yang sakit. Berarti apa? Menyematkan keburukan kepada Allah. Benar nggak? Maka dengan mengucapkan Subhanallah, itu artinya ingin mengatakan, ya Allah, aku bersihkan pikiranku dari semua yang buruk-buruk tentangmu. Lalu yang ketiga apa responnya? Ngaku salah. Orang yang tidak mau ngaku salah itu adalah orang yang sombong di hadapan Allah. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak bisa masuk surga orang kalau di hatinya masih tersimpan satu darah berupa kibr, kesombongan. Makanya harus ngaku salah. Inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, aku ngaku salah. Bagaimana cara tahunya? Itu hukuman atau ujian? Tadi rumusnya adalah semua musibah yang terkena pada kita itu adalah atas dosa, atas kezaliman yang kita lakukan. Maka ketika kita masih memiliki dosa, maka lebih baik kita menyikapinya itu sebagai hukuman. Supaya apa? Supaya kita mudah mengaku salah. Karena elemen yang paling ditunggu oleh Allah adalah pengakuan salah. Kemudian kita ketika menghadapi ujian atau mendapatkan satu kesulitan, apakah penyakit, kesulitan ekonomi, atau segala macamnya, ada 3 pilihan orang beriman. 1, sabar. Yang lebih tinggi adalah ridha. Yang paling tinggi adalah syukur. Kalau di bawah itu nanti masuk kategorinya jaza. Jaza itu apa? Jaza itu mengeluh. Nah, kalau mengeluh ini berarti apa? Sudah kehilangan potensi pahala. Karena potensi pahalanya menguap gara-gara mengeluh. Makanya pilih salah satu. Asal jangan apa? Yang paling bawah yaitu jaza. Jaza itu mengeluh. Apalagi kemudian marah kepada Allah. Suudzon kepada Allah. Menuduh yang negatif kepada Allah. Ini malah lebih buruk lagi. Baik, saya kira sampai di sini pembahasan kita pada siang hari ini. Semoga bermanfaat. Barangkali ada pertanyaan, saya kembalikan kepada moderator.